Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Internasional. Untuk kelas B mata kuliah ini akan diampu oleh saya, Indah Nurhidayati, dengan Ibu Dr. Rina Uhyani. Sebelum kita masuk ke pertemuan kita yang pertama, terlebih dahulu saya akan tampilkan mengenai visi, misi, dan tujuan dari program studi agribisnis. Berikut adalah visi, misi, dan tujuannya. Selanjutnya, kita akan masuk di pertemuan kita yang pertama mengenai keuntungan perdagangan internasional. Sebelumnya, silakan kalian simak link video di bawah ini. Nanti linknya akan saya berikan di WhatsApp group. Bisa kalian simak videonya. Setelah kalian menyimak video tersebut, maka kita akan melanjutkan ke materi kita yang pertama mengenai apa definisi dari keuntungan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Dari dua definisi ini bisa kalian simpulkan bahwa yang namanya perdagangan internasional adalah hubungan atau perdagangan antara dua negara, di mana perdagangan ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan tentu saja saling menguntungkan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama, dari segi sumber daya alamnya. Seperti kita ketahui, masing-masing negara memiliki SDA yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian adanya selera. Masing-masing individu, bahkan negara mempunyai selera yang berbeda-beda, di mana bisa saja individunya Indonesia, seleranya bisa tercukupi dengan adanya barang yang diimpor dari negara-negara lain. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, adanya penghematan biaya produksi atau adanya efisiensi. Dan yang keempat adalah tingkat teknologi. Kemudian apa saja faktor pendorong lainnya selain keempat faktor-faktor tadi? Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Kemudian perdagangan juga dilakukan karena adanya keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Ini pun menjadi salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian faktor lain adalah adanya kelebihan produk di dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Alasan selanjutnya adalah keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari luar negeri. Kemudian terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Coba perhatikan, ada satu kata yang biasa kalian temui, yaitu kata globalisasi. Silakan kalian cari apa sebetulnya makna dari globalisasi itu sendiri. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah mengenai manfaat perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika kita atau suatu negara melakukan perdagangan internasional. Manfaat yang pertama adalah memperoleh devisa, kemudian memperoleh kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Selanjutnya, kita akan memahami mengenai apa sih teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory menurut David Ricardo. Menurut David Ricardo, suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang lebih kecil dibandingkan dengan produk barang lain. Coba silakan kalian pelajari ini lebih dalam, cari apa sebetulnya contoh yang dimaksud dengan teori keunggulan komparatifnya David Ricardo. Dampak terhadap produktivitas dari konsumsi negara yang bersangkutan. Menurunnya biaya produksi melalui kenaikan tingkat produksi.
Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas pekerja karena adanya spesialisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Dan yang keempat adalah meningkatkan pilihan barang konsumsi masyarakat. Wujud hubungan dagang antar negara, yang pertama adalah ekspor. Kalian pasti sudah tahu bahwa yang namanya ekspor adalah hubungan dagang melalui penjualan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain. Jadi kalau kita punya satu barang kemudian kita jual barangnya ke luar negeri, maka itu namanya ekspor. Hubungan sebaliknya dinamakan sebagai impor, yaitu hubungan barang dengan cara membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Mengenai hubungan ini, di zaman seperti sekarang, kita sangat tahu bahwa ekspor impor dilakukan dengan cara yang sangat mudah sekali. Bahkan di marketplace sudah menyediakan ini. Banyak barang-barang dari luar yang masuk dan berjualan melalui marketplace dan kita bisa membelinya di situ. Kemudian yang terakhir, apa yang dinamakan sebagai devisa? Devisa adalah segala mata uang asing yang beredar dalam suatu negara dan memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Selanjutnya adalah mengenai teori keunggulan perdagangan internasional. Kalau tadi dari David Ricardo, ini adalah dari Adam Smith. Perhatikan bedanya apa teori yang sudah diungkapkan oleh David Ricardo dengan Adam Smith. Menurut Adam Smith, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan ini, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Tugas kalian adalah silahkan kalian cari contoh apa sebetulnya implikasi dari teori David Ricardo, kemudian seperti apa bentuknya, dibandingkan dengan teori yang tadi diungkapkan oleh Adam Smith. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.